Teman-teman, jadi di sini ada eh Assalamualaikum teman-teman semuanya. Nah, kembali lagi di Navis Page Channel. Oke teman-teman, jadi kali ini aku nggak bisa nyebutin kita lagi ada di mana, tapi yang jelas teman-teman aku lagi berada di salah satu tempat sahabat kita, yaitu salah satu sahabat dari komunitas Osga yang ada di Aceh teman-teman, Owner Sugar Glider Aceh. Jadi seperti yang udah kalian lihat di belakangku ada kantong semar atau Nepenthes. Terus di sini ada Venus juga, Venus Flytrap. Nah, jadi di konten kali ini aku mau ngajak kalian membudidaya atau gimana sih caranya memperbanyak tanaman kantong semar ataupun Venus Flying Trap teman-teman. Ada juga Drosera. Nanti kita akan bahas bagaimana cara memperbanyak tanaman karnivora ini. Jadi sebetulnya teman kita ini main sugar glider teman-teman. Tapi selain dari sugar glider dia juga bermain tanaman. Jadi kebetulan hari ini kami mau memperbanyak tanaman karnivora dari jenis yang udah aku sebutin tadi. Untuk kalian yang penasaran bagaimana videonya, tonton videonya sampai habis. Dan jangan lupa sebelum kalian lanjut nonton video ini, bagi kalian yang belum berlangganan channel kita ini, klik tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga untuk klik like, komen, share juga kepada teman-teman yang lain, oke? Langsung aja lihat videonya. Check it out. Oke, jadi sebelum tadi aku datang kemari, ini kantong semarnya sebetulnya kemarin panjang-panjang banget teman-teman. Tapi tadi sebelum aku datang udah pada dipotongin, atau kalau misalnya di bonsai istilahnya pruning. Kalau di kantong semar aku nggak tahu entah itu namanya pruning atau apa. Yang jelas sudah dipotong, udah dibersihin teman-teman. Nah jadi ini udah lumayan rapi. Dan dari potongan-potongan batangnya, ini dia teman-teman yang udah dipilihin yang bagus-bagus. Nanti dari sini kita berharap semuanya tumbuh ataupun beberapa yang tumbuh teman-teman. Nah dari batang yang kayak gini udah ada berhasil yang di stek teman-teman. Ada beberapa yang udah berhasil tuh, ada sekitar 1, 2, 3, ada 6 batang yang udah berhasil. Nah jadi karena udah berhasil di stek, sekarang kami mau coba stek lagi batang-batang kantong semar yang udah kita potong teman-teman. Nah ini juga ada yang masih disisain kantongnya, mudah-mudahan nanti bisa tumbuh. Sekarang kita langsung aja siapin media dan perlengkapan-perlengkapan lain untuk membuat stek dari kantong semar ini teman-teman. Setelah nanti kita stek kantong semarnya, mungkin kita nanti akan stek juga yang namanya Venus ini. Ini ada beberapa jenis juga tuh. Ini yang ada red juga, kemudian ada purple yang di belakang tuh teman-teman. Terus yang ini tuh ada Drosera juga tuh teman-teman. Oke, pokoknya stay tune terus dan saksikan video sampai habis supaya kita bisa sama-sama belajar bagaimana cara memperbanyak tanaman karnivora yang ada di sini. Oke teman-teman, pertama kita akan ngisi medianya dulu, ngisi potnya dulu dengan media. Di sini kita udah punya media dari Sphagnum moss teman-teman. Sphagnum moss bang ya, Sphagnum moss. Tapi Sphagnum mossnya ini udah dibasahin dulu supaya nanti pas dimasukin ke dalam pot medianya bisa padat dan nanti stekan batang kantong semarnya nggak goyang teman-teman. Nah karena kalau misalnya dia selalu digerakin, nanti takutnya kantong semarnya bisa-bisa nggak hidup teman-teman. Nah di sini juga udah ada lidah buaya. Lidah buaya ini bisa kita manfaatin untuk merangsang pertumbuhan akar, betul bang? Ya. Nah jadi biasanya orang pakai cairan zat GPT. Terus yang kemarin tuh bang apa? B1. Nah B1 bisa juga, tapi kalau misalnya kalian yang mau lebih alami bisa pakai lidah buaya ataupun bawang merah bang ya. Nah biasanya ada bawang merah, ini kebetulan di sini lengkap, ada beberapa tumbuhan juga nanti kita akan lihat.
Di sini ada lidah buaya juga teman-teman, jadi kita manfaatin aja lidah buaya teman-teman. Oke. Oke guys, sembari abang kita ngisiin potnya pakai sphagnum moss, di sana ada Bang Yanda teman-teman tuh. Jadi sembari dia ngisiin potnya pakai media sphagnum moss, kita langsung stek aja kantong semarnya teman-teman. Nah, jadi caranya cukup mudah. Itu bagian dari bawahnya nanti jangan terbalik teman-teman. Nah, bagian bawahnya itu langsung dicucukin aja ke dalam lidah buayanya. Kemudian setelah itu langsung kita tancapin ke pot yang udah kita isiin dengan media sphagnum moss teman-teman. Nah, caranya cukup mudah. Untuk nanti pertumbuhannya kita mungkin nunggu seminggu atau 2 minggu lagi, aku akan buatin videonya. Nanti ini semua pot yang ada di sini akan kita hitung berapa stekan yang kita buat, dan nanti setelah 2 minggu atau 1 bulan kita akan buat video lagi. Kita lihat berapa sih dari pot yang udah ada di sini, berapa banyak sih yang bisa tumbuh dan bertahan hidup teman-teman. Nah, jadi ini kita stek semua. Di sini ada beberapa pot yang belum diisi juga, tuh masih banyak teman-teman. Jadi ini semua kita isi, baru nanti sebulan kemudian kita akan lihat perkembangan dari tanaman-tanaman karnivora ini yang udah kita stek teman-teman tuh. Nah, setelah dicucuk ke dalam potnya, cukup dipadatin aja teman-teman tuh. Nah, baru setelah ini kita masukin ke tatakan air bang ya. Tuh. Teman-teman, jadi ini kantong semarnya ada juga yang barusan kita potong. Ini beda jenis dengan kantong semar yang tadi. Kalau yang tadi jenisnya udah nggak ada teman-teman, karena plat namanya udah ketukar semua. Kalau yang ini jenisnya Mirab X Raplesiana. Nah, jadi kalau yang tadi kan batangnya kecil-kecil tuh, terus kering-kering teman-teman. Ini batangnya yang gede, terus masih hijau banget teman-teman. Nah, ini coba kita stek juga, apakah nanti bisa berhasil, karena memang ini belum ada pernah di stek banget. Nah, ini belum pernah di stek di sini. Jadi ini kebetulan potnya juga masih banyak teman-teman. Nanti kalau misalnya kurang untuk venusnya, kita akan beli potnya lagi, karena kebetulan potnya juga dari cup minuman teman-teman. Nah, langsung aja kita potong-potong kecil-kecil dan kita stek juga ke dalam pot yang ada kita isi dengan media sphagnum moss. Stay tune terus. Oke teman-teman, jadi kantong semarnya udah selesai kita stek semua, udah ditaruh juga di tatakan air. Nanti kita akan lihat bagaimana penampakannya. Sekarang kita lanjut ke venus aja teman-teman. Ini kebetulan venusnya udah tumbuh gitu, 2 biji. Nah, jadi dia itu tumbuh dari tunas bawahnya. Untuk memperbanyak venus ini memang media yang sebelumnya itu harus dibongkar ya teman-teman. Betul kan bang? Jadi media itu harus dibongkar supaya kita bisa lihat penampakan umbinya teman-teman tuh. Nah, ini kebetulan umbinya juga udah terpisah, jadi udah terbagi 2 gitu teman-teman. Nah, ini lebih mudah lagi karena kita udah nggak capek untuk membelah umbinya dengan akarnya. Ini udah membelah sendiri teman-teman tuh. Nah, sekarang langsung kita taruhin aja ke pot yang tadi udah kita isi dengan substrat. Nah, substratnya sama juga teman-teman, yaitu sphagnum moss. Karena memang untuk tumbuhan karnivora ini mereka itu sangat butuh kelembapan yang tinggi teman-teman, dan menyimpan air yang banyak. Jadi kita pakai media sphagnum moss supaya mereka ini bisa sehat dan subur. Nah, ini langsung kita masukin aja ke dalam potnya. Tuh. Ini sama juga teman-teman, nanti setelah kita tanam 2 minggu atau sebulan setelah kita tanam ini, aku akan buat video lagi dan akan lihat bagaimana perkembangan dari mereka semua tuh. Nah, venusnya cakep banget teman-teman. Itu dia. Nah, satu lagi. Oke, jadi di sini ada 3 jenis venus yang akan kita perbanyak, atau istilahnya kalau nggak salah di split teman-teman, supaya nanti mereka ini bisa tambah banyak dan berkembang biak lagi.
Oke, saksikan terus dan kita akan lanjutin split yang ini teman-teman. I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love with you. I'm in love with you. Kita punya yang gede Venusnya, jadi ini kita yang tadi kan yang kecil-kecil kita belah. Nah ini kita akan buka Venus jenis spider. Kebetulan ini udah gede, lumayan gede teman-teman, udah setelapak tangan. Jadi ini akan kita bongkar medianya, terus nanti kita akan coba split juga. Mudah-mudahan nanti jenis spider ini bisa berkembang juga teman-teman. Oke, langsung kita eksekusi. Nah, jadi kita belahnya harus hati-hati banget, jangan sampai nanti batangnya itu patah. Karena kalau misalnya udah patah, nggak sekalian sama umbinya atau akarnya, nanti kemungkinan dia itu untuk hidup kecil ya teman-teman. Nah, jadi untuk mencari amannya, kita belah batangnya itu atau splitnya itu memang harus ngikut umbinya dan juga akarnya teman-teman. Jadi kita tinggal nunggu dia itu banyak, nggak nunggu lagi atau nggak was-was lagi untuk numbuhin akarnya teman-teman, karena memang akarnya juga udah ada. Jadi kita tinggal nunggu Venusnya itu berkembang banyak dan tumbuh lebih besar lagi teman-teman. Tuh, ini bisa kalian lihat, memang belahnya itu harus hati-hati banget. Kita harus perhatiin dimana celah yang pas untuk kita belah Venusnya teman-teman. Tuh, nah ini dia belahan yang pertama, 1 2. Oke, kita coba belah satu lagi, apakah bisa teman-teman. Nah kayaknya bisa tuh. Oke, nah jadi ini kan yang 3 batangnya juga ngikut teman-teman, sedangkan yang 1 itu nggak ada daun, tapi akan kita coba juga. Dan seperti yang aku bilang tadi teman-teman, 1 bulan ke depan kita akan lihat bagaimana perkembangan dari tanaman-tanaman yang udah kita stick ataupun kita split. Oke, ini langsung kita masukin ke media yang baru. Ini sekedar informasi tambahan aja teman-teman. Nah kalau misalnya kita lihat dari atas, sebetulnya Venus ini kan dia melingkar tuh. Nah
Nah, gitu teman-teman. Tapi sebetulnya di bawah itu teman-teman, umbi dari Venus ini sebetulnya mereka itu nggak ngelingkar ya teman-teman. Jadi mereka itu kayak nimpa-nimpa gitu. Nah, bisa dibilang kayak sisik gitu, dia berjejer satu baris. Tapi nanti di atasnya mereka itu hidup melingkar gitu teman-teman. Nah, jadi ini juga salah satu keunikan dari Venus flytrap. Tuh, kalau misalkan nggak percaya nanti aku tunjukin sekali lagi. Nah, jadi mereka itu memang cuma satu baris gitu, tapi memang di atasnya mereka ada yang bengkok ke kanan, ada yang ke kiri. Jadi dari atas itu kelihatan mereka itu melingkar. Nah, aku juga baru tahu karena memang aku tadi baru lihat juga teman-teman. Nah, oke. Jadi bagi kalian yang belum tahu, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk kalian dan juga bisa sama-sama belajar gimana cara memperbanyak tanaman Venus ini teman-teman. Teman-teman, tadi Venus sudah kita split juga, ada 3 jenis. Salah satu jenisnya Lost ID teman-teman. Jadi ini mungkin yang terakhir akan kita split juga. Ini kami betul-betul nggak tahu namanya apa teman-teman, tapi kami coba untuk memperbanyaknya. Jadi ini caranya juga sama seperti Venus tadi, yaitu dipecahin dari batang utamanya. Ini udah ada sekitar 1, 2, ada 5 batang yang udah dipisahin dari batang utamanya teman-teman. Mudah-mudahan nanti dia juga mau hidup, tumbuh, dan nantinya akan banyak teman-teman. Nah, itu juga udah dipecahin lagi, berarti ada 6. Penampakannya seperti ini teman-teman tuh. Nah, jenis kantong semar ini adalah Ampularia tuh. Karena ini memang udah rimbun dan potnya tadi juga udah kepenuhan, jadi ini kita pisah-pisahin aja dari batang utamanya teman-teman tuh. Setelah nanti ini selesai, aku akan take video terakhir. Kita akan lihat hasil dari pekerjaan kita hari ini teman-teman. Oke? Nah, alhamdulillah teman-teman, jadi kerjaan kita udah selesai. Ini kantong semar yang tadi udah kita kerjain. Jadi hasilnya semua ada di sini teman-teman. Ada 2 tingkat rak. Ini bisa kita lihat di sini ada kantong semar yang aku bilang tadi Lost ID, ada 18 pot jumlahnya. Nah, kemudian di sini ada Mirabilis extraflesiana ada 8 pot. Kemudian di kanan ini ada Gracilis 12 pot teman-teman tuh sampai ke belakang. Nah, ini Nepenthes itu ada sekitar 12 pot juga teman-teman. Kemudian di bawah ini khusus Venusnya, VFT atau Venus Flying Trap. Nah, VFT yang last ID ada 9 pot. Kemudian di kanannya ada yang spider yang tadi udah aku tunjukin juga. Yang spidernya ada 5 pot, terus red purple-nya ada 5 pot juga teman-teman. Kemudian di sini ada VFT yang red tuh ada 2 pot, kemudian sisanya Lost ID juga ada 20 pot teman-teman tuh. Nah, ini kantong semar ya. Oke, jadi inilah hasil kerja kita tadi teman-teman. Ini ada contoh kantong semar yang Lost ID tadi. Nanti kantongnya bakalan kayak gini tuh. Mudah-mudahan hasil dari stek dan split kita ini 1 bulan kemudian mudah-mudahan bisa hidup. Nanti aku akan buatin videonya supaya kita bisa lihat berapa sih dari banyak ini, ada berapa yang bertahan hidup. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa bertahan hidup supaya Venusnya dan kantong semarnya jadi lebih banyak lagi teman-teman. Nah, tadi kan aku bilang ini yang punya salah satu teman kita dari sahabat Ozga. Mungkin nanti aku akan tunjukin ke kalian juga sugar glider yang ada di sini teman-teman. Oke. Nah, oke teman-teman, jadi ini dia koleksi sugar glider punya teman kita ini. Jadi untuk sugar glidernya nggak usah aku jelasin lagi teman-teman, yang penting aku udah nunjukin ke kalian kadang-kadang sugar glider yang ada di sini teman-teman. Nah, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Mudah-mudahan sedikit banyaknya video ini bisa memberikan manfaat untuk kalian semua dan menghibur teman-teman semua di rumah. Jangan lupa teman-teman untuk pantengin terus channel kita ini, dan jangan lupa juga untuk dukung terus channel kita ini dengan klik like, komen, share juga kepada teman-teman kalian dan juga subscribe teman-teman. Oke, sampai jumpa di videonya. See you next time. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Dadah.